Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah pengelolaan pesisir terpadu bagi mahasiswa semester 7 program studi manajemen sumber daya perairan. Pada perkuliahan minggu ke-7 ini, kita akan membahas modul 4 dengan topik kerangka kerja pembangunan pesisir berkelanjutan melalui pengelolaan terpadu. Modul ini memperkenalkan kerangka kerja pembangunan pesisir berkelanjutan. Ini meliputi tata kelola, aspek-aspek pembangunan berkelanjutan, dan komponen kerangka kerja lainnya seperti misalnya pelaporan status kondisi pesisir, ICN Code, kebijakan dan integrasi fungsional, kemitraan dan masukan ilmiah atau ahli yang menjadi satu kerangka kerja yang solid. Modul ini akan dibahas dalam 2 kali pertemuan pada minggu ke-7 ini dan minggu ke-8. Tujuan dari pembelajaran materi modul 4 ini diharapkan mahasiswa mampu untuk pertama memperkenalkan komponen-komponen kerangka kerja pengelolaan pesisir terpadu. Kedua, memahami tata kelola dalam pengelolaan pesisir. Ketiga, memahami aspek-aspek pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir yang menjadi sasaran pengelolaan. Keempat, memahami komponen-komponen pendukung lainnya dalam kerangka kerja pengelolaan pesisir terpadu. Nah, pada minggu ke-7 ini, kita akan membahas 2 materi dari 4 materi dari modul ini, yaitu adalah pertama kerangka kerja pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan, dan yang kedua adalah tentang tata kelola. Materi pertama ini tentang kerangka kerja pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. Nah, sekarang adalah tentang kerangka kerja pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan. Apa itu kerangka kerja pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan atau disingkat PWPB? Pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan ini merupakan kerangka kerja umum untuk pembangunan pesisir berkelanjutan berdasarkan pengalaman praktis dalam penerapan ICM di Indonesia dan di dunia. Dari pengalaman penerapan ICM ini di berbagai negara, itu telah dibuatkan semacam kerangka kerja pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan. Kerangka kerja pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan ini mencakup ada 3 aspek utama, yaitu adalah sistem tata kelola serta beberapa sistem manajemennya, ya. Kemudian ditambah dengan pendukung-pendukungnya. Nah, sistem tata kelola serta beberapa sistem manajemen tertentu ini ditujukan untuk menangani masalah penting guna mencapai tujuan keseluruhan dari pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. Nah, kerangka kerja ini adalah panduan yang berguna bagi pemerintah untuk mempromosikan inisiatif dan program pembangunan berkelanjutan. Nah, kemudian apa muatan kerangka kerja pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan? Jadi kerangka kerjanya, kerangka kerja pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan melalui penerapan program ICM terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama adalah komponen tata kelola, yang kedua aspek-aspek pembangunan berkelanjutan, dan yang ketiga adalah indikator pembangunan berkelanjutan. Nah, komponen lainnya adalah berupa siklus pengembangan dan implementasi program ICM,
kemudian sistem pelaporan tentang kondisi pesisir, dan juga ASEAN Code ya, yang biasanya ini mengadopsi standar internasional semacam ISO untuk kualitas manajemen dan manajemen lingkungan yang baik. Kalau digambarkan, jadi kerangka kerja pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan itu ada 3 komponen pokok. Ya, jadi ada aspek tata kelola, ya, kemudian aspek-aspek pembangunan berkelanjutan, dan juga indikator pembangunan berkelanjutan. Nah, indikator pembangunan berkelanjutan itu ya ada beberapa jenis ya, bisa berupa SDGs ya, tujuan pembangunan berkelanjutan, World Sustainable Development ya, ada untuk Sustainable Development Laut Asia Timur ya, SDRC ya, ada Agenda 21, ada kerangka kerja Sendai, dan juga ada target Aichi. Ini adalah semacam indikator yang berlaku secara global maupun regional. Kemudian nanti ada pendukung-pendukungnya adalah siklus dari ICM, ya. Kemudian ada kemitraan antara publik, ya, masyarakat sipil, dunia usaha, dan lain sebagainya, juga ASEAN Code. Materi kedua adalah sistem tata kelola. Tentang teori tata kelola sudah dibahas secara mendalam dan detail pada mata kuliah konservasi sumber daya perairan. Nah, sama seperti halnya pengelolaan kawasan konservasi perairan, nah, pengelolaan wilayah pesisir juga ini terkait dengan sistem tata kelola. Nah, telah dipahami adalah tentang apa itu sistem tata kelola. Nah, sistem tata kelola ini adalah menyangkut instrumen atau perangkat pengelolaan. Jadi kembali diingat bahwa tata kelola itu ada 3 sistem, yaitu sistem tata kelola ini meliputi instrumen atau perangkat pengelolaan, ada sistem yang dikelola, baik itu sistem alam maupun sistem sosial, dan ada sistem interaktif, ya, hubungan dengan eksternal. Beberapa elemen penting dari sistem tata kelola wilayah pesisir untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan itu dapat tercapai itu meliputi ya, jadi aspek tata kelola seperti materi ini ya. Jadi tata kelola ini menyangkut adalah kebijakan, strategi, dan rencana, ada penataan kelembagaan, penataan peraturan perundang-undangan atau legislasi, kemudian informasi dan penyadaran publik, mekanisme pembiayaan, dan pengembangan kapasitas atau kemampuan. Nah, dalam konteks sistem tata kelola ini, ya, kita akan membahas keseluruhan dari elemen-elemen tata kelola, sistem tata kelola wilayah pesisir. Nah, komponen tata kelola tadi seperti gambaran tadi, dari kerangka kerja pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan, ini menggarisbawahi hal-hal sebagai berikut. Misalnya pertama, aspek kebijakan dan strategi. Jadi penting integrasi kebijakan dan strategi dalam mengembangkan rencana aksi spesifik ya, dalam rangka menciptakan lingkungan kebijakan, misalnya untuk pembiayaan, pelindungan ekosistem, dan pengembangan kapasitas. Kemudian mempromosikan penataan kelembagaan yang memfasilitasi kerja antar lembaga, multisektoral, dan kolaborasi termasuk mekanisme koordinasinya.
Kemudian yang 3, pengembangan legislasi, ini terkait dengan peraturan perundang-undangan, ya, untuk memastikan kebijakan dan integrasi fungsional dan memberikan dasar hukum untuk penegakannya. Yang keempat adalah komponen pengembangan mekanisme pembiayaan yang tepat untuk mendanai dan mempertahankan manajemen lingkungan. Yang kelima, pengembangan kapasitas, ini guna penciptaan lingkungan yang kondusif untuk memperkuat tata kelola pesisir di daerah, ya. Ini terutama adalah pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan. Yang keenam adalah implementasi informasi dan penyadaran publik guna menciptakan masyarakat yang berpengetahuan dan sadar sehingga nanti turut membantu memperkuat manajemen pesisir. Nah, kita bahas komponen pertama, yaitu tentang jadi komponen tata kelola sistem tata kelola yang pertama itu adalah kebijakan, strategi, dan rencana pengelolaan. Nah, dalam konteks ICM atau pengelolaan pesisir terpadu, perangkat kebijakan adalah tentang menetapkan tujuan pengelolaan. Ya, setelah ditetapkan tujuan pengelolaan, tentu di situ ada arahan utama tentang bagaimana cara melindungi dan mengelola wilayah pesisir dan laut untuk mencapai tujuan tadi. Nah, biasanya pendorong yang bisa untuk pengembangan kebijakan pesisir daerah dapat berasal dari kebijakan nasional, antara lain ini adalah peraturan perundang-undangan tentang pesisir, termasuk juga kelautan, seperti Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perubahannya Undang-Undang nomor 1 tahun 2014, Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang kelautan, serta peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia. Nah, ini beberapa peraturan ini memberi mandat, ya, kepada daerah dalam rangka mendorong penerapan ICM, pengembangan kebijakan pengelolaan pesisir melalui kerangka kerja ICM. Nah, kebijakan pesisir juga dapat didorong karena adanya perjanjian atau agenda internasional semacam misalnya UNCLOS, ya, tahun 1982, yang ini adalah UNCLOS ini dokumen komprehensif yang menentukan hak dan kewajiban negara terkait dengan laut. Yang terpenting juga adalah di situ ada agenda 21, ya, yang dihasilkan dari KTT Bumi, ya, di Rio de Janeiro. Kemudian ada juga SDGs atau Sustainable Development Goal atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi secara global ini SDGs ini ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan global, di mana salah satu tujuannya, ya, yaitu tujuan ke-14 ini memang berfokus pada kehidupan laut dan pesisir serta lautan dunia, yaitu tujuan 14 berjudul Life Below Water. Nah, kalau dilihat dari gambaran, ya, dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, mulai dari pengentasan kemiskinan, ya, kemudian pangan, ya, mengatasi kelaparan, ya, dan sebagainya, sampai kepada 14 ini adalah khusus tentang air, ya, perairan, baik air tawar, laut maupun pesisir. Nah, di dalam tujuan 14 ini telah tercantum beberapa target, ya, yang harus dicapai oleh suatu negara hingga
tahun 2030 ya, beserta indikator-indikatornya. Nah, yang kedua adalah penataan kelembagaan. Nah, komponen sistem tata kelola kedua ini juga sangat penting ya dalam implementasi ICM, di mana program ICM ini membutuhkan pengaturan dan penataan kelembagaan pemerintah dan juga didukung oleh peraturan perundang-undangan. Nah, penataan kelembagaan yang penting dalam penerapan pengelolaan pesisir terpadu ini adalah penguatan koordinasi fungsional, mengkoordinasikan sektor-sektor ya, secara fungsional. Ini dapat dilakukan melalui penentuan atau pembentukan lembaga koordinatif. Biasanya ini melalui penentuan lembaga koordinatif untuk menjalankan fungsi koordinasi. Untuk kasus Indonesia ini telah ditentukan oleh Undang-Undang Pesisir, Pengelolaan Pesisir, bahwa lembaga koordinatif itu berada di Dinas Kelautan dan Perikanan. Berikutnya juga penting adalah di samping lembaga koordinatif juga perlu ada pengaturan mekanisme koordinasi fungsional dalam pelaksanaan program ICM. Yang ketiga, komponen yang ketiga dari sistem tata kelola itu adalah legislasi, menyangkut peraturan perundang-undangan ya, yang nanti akan memayungi program ICM. Jadi program ICM ini harus dipayungi oleh peraturan perundang-undangan. Kalau di daerah itu mulai dari peraturan daerah ya, dan juga peraturan gubernur. Nah, di dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan ini adalah pekerjaan yang sangat kompleks ya dan penuh tantangan, karena akan melibatkan publik ya, melibatkan masyarakat dan melalui proses legislasi yang tentu tidak mudah. Yang keempat adalah informasi dan penyadaran publik. Nah, untuk memperoleh dukungan yang luas dari pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan ICM ini, mulai dari pembuat kebijakan, perencana, kemudian ada pengelola atau manajer, hingga masyarakat luas, maka diperlukan informasi dan kampanye penyadaran publik. Nah, kampanye penyadaran publik ini dilakukan untuk agar para pemangku kepentingan ya, dan pemerintah terutama itu memahami dan mengakui manfaat ICM. Nah, kampanye kesadaran publik ini biasanya dapat dilakukan melalui komunikasi, penyediaan informasi, dan edukasi ya, yang biasa disebut KY, yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang ICM, mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat pemangku kepentingan agar mendukung program ICM. Melalui pemahaman tentang ICM diharapkan ada dukungan dari masyarakat luas. Dan yang terpenting juga adalah menggalang ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan menghindari mitos atau kesalahpahaman tentang manfaat langsung dan jangka panjang dari ICM. Yang kelima, komponen sistem tata kelola yang kelima adalah pembiayaan berkelanjutan. Pembiayaan berkelanjutan ini diperlukan untuk mengamankan sumber daya keuangan yang cukup, artinya jumlah yang memadai, stabil, ya, kalau bisa semakin meningkat, mandiri, dan jangka panjang untuk mendukung pengelolaan pesisir. Nah, tentu ini tidak hanya melibatkan identifikasi mekanisme pembiayaan dari sumber-sumbernya
Ya, tetapi yang lebih penting adalah alokasi sumber daya secara tepat waktu dan dalam bentuk jumlah yang sesuai. Ini berarti bahwa keberlanjutan finansial tidak mungkin terjadi tanpa lembaga yang kuat dan efektif untuk pengelolaan sumber daya. Nah, anggaran pemerintah melalui APBN dan APBD sangat terbatas untuk mendukung pengelolaan pesisir yang demikian komplit dan permasalahan yang juga sangat rumit. Nah, tantangannya adalah bagaimana upaya mengembangkan mekanisme pendanaan tambahan dari sektor swasta dan pemangku kepentingan. Bagaimana caranya untuk menggalang pendanaan tambahan di luar APBD dan APBN? Nah, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk menggalang bantuan dari lembaga donor atau bantuan-bantuan asing atau bantuan dari lembaga donor. Juga pemerintah dapat mengembangkan model imbal jasa yang dikenakan bagi pengguna sumber daya pesisir dan laut untuk memperoleh pendapatan yang bukan berasal dari pajak. Ini disebut juga penerimaan negara bukan pajak. Yang keenam adalah pengembangan kapasitas. Apa itu pengembangan kapasitas? Menurut UNDP, ya, pengembangan kapasitas ini adalah proses melalui mana individu, organisasi, dan masyarakat memperoleh, memperkuat, dan mempertahankan kemampuannya untuk menetapkan dan mencapai tujuan pembangunan mereka sendiri dari waktu ke waktu. Hambatan utama pengelolaan pesisir yang efektif ini adalah kurangnya kemampuan teknis dan manajemen dari aparatur pemerintah maupun pemangku kepentingan untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pengelolaan pesisir, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan kapasitas atau kemampuan, ya, tidak hanya bagi aparatur pemerintahan, tetapi juga pemangku kepentingan terkait dan masyarakat pada umumnya. Nah, peningkatan kapasitas ini juga dalam rangka memperkaya pengetahuan dan pengalaman aparatur dan para pemangku kepentingan sehingga dapat berkontribusi pada efektivitas dan efisiensi implementasi program ICM. Nah, bagaimana cara meningkatkan kapasitas? Ya, jadi program ICM perlu menggunakan strategi yang bertujuan memperkuat SDM. Ini dapat ditempuh melalui beberapa cara, misalnya melalui studi kunjungan ke lokasi ICM yang sukses, ya, untuk memperoleh perspektif langsung tentang penerapan ICM di lokasi-lokasi yang sudah menerapkan good practice, ya, jadi praktek-praktek terbaik dalam penerapan ICM. Juga dapat melalui keterlibatan aktual dalam proses pengembangan dan implementasi program ICM. Jadi terlibat langsung, ya, dalam proses pengembangan dan implementasi program ICM sehingga memperoleh pembelajaran dari proses pengembangan dan implementasi program ICM tersebut. Dapat juga melalui program magang atau fellowship, ya. Nah, ini banyak juga diterapkan oleh daerah-daerah. Kemudian pelatihan khusus untuk mendukung persyaratan keterampilan teknis dalam implementasi program ICM. Nah, ini berkaitan dengan hal-hal teknis, ini memang butuh pelatihan-pelatihan secara khusus, ya, untuk meningkatkan keterampilan teknis.
Jadi demikian materi kuliah sore hari ini. Sampai ketemu pada sesi diskusi. Untuk lebih detailnya dapat dipelajari pada modul yang telah ada. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada sesi diskusi.